Kabar mengejutkan datang dari wilayah Papua Pegunungan. Konflik internal di tubuh organisasi Papua Merdeka pecah dan menelan banyak korban. Perpecahan dimulai sejak tanggal 7 Oktober lalu ketika kelompok Egyanus Kogoya Bos OPM wilayah Nduga dilaporkan dipecat dari jabatannya. Langkah itu memicu ketegangan dengan Koptua Heluka, pimpinan Kodap Yahukimo, hingga berujung bentrok bersenjata. Situasi serupa juga terjadi di dua zona merah lainnya, yakni di Pegunungan Bintang. 4 anak buah mendiang Brigjen Lamek Taplo ditemukan tewas di hutan dekat markas mereka pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Diduga, mereka menjadi korban baku tembak antar anggota yang memperebutkan kekuasaan di Kodap Ngalum Kupel, wilayah yang kosong sejak kematian Lamek Taplo. Ketegangan makin memuncak pada tanggal 26 Oktober ketika Egyanus Kobat memproklamasikan diri sebagai pengganti pimpinan Kodap. Loyalis Lamek Taplo menolak keras, sehingga bentrokan tidak terhindarkan. Selain perebutan kekuasaan, faktor logistik menjadi pemicu utama konflik. Setelah wilayah Kiwirok dijaga ketat pasukan TNI, jalur pasokan makanan dan obat-obatan untuk kelompok bersenjata terputus total. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2025, situasi di distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kembali mencekam. Dua tokoh kelompok bersenjata OPM, yakni Sahal Hubusa dan Julius Wenda, ditemukan tewas mengenaskan di kawasan hutan oleh tim gabungan TNI Polri setelah mendapat laporan dari warga. Konflik berdarah ini diduga merupakan perang saudara antar faksi OPM yang saling berebut wilayah dan dukungan pasca pemecatan Egyanus Kogoya. Sumber aparat di lapangan menyebutkan, total ada 8 hingga 10 anggota OPM yang tewas, termasuk 2 komandan batalion. Setelah Egyanus Kogoya dicopot, muncul dua faksi yang saling klaim kekuasaan. Diduga konflik ini berujung pada pembunuhan sesama anggota mereka sendiri, ujar salah satu sumber. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, menegaskan bahwa pihaknya telah menyikapi rentetan teror dan konflik berdarah di Yahukimo. Polres dan Polda Papua kini menentukan langkah komprehensif untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,